Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Saudara-saudara pengurus ranting, anak ranting, kader PDI Perjuangan sekecamatan Ciampel yang saya banggakan, tamu undangan yang saya hormati, bapak-bapak dari unsur Muspika, Pak Camat, Pak Danpos, Pak Kapolsek, Pak Lurah, terima kasih kehadirannya dan sudah menyita waktu bapak-bapak untuk hadir ini. Rekan-rekan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang, dan yang saya banggakan Pak Haji Marjuki, calon bupati dari PDI Perjuangan, calon bupati Karawang yang insya Allah bisa terpilih tanggal 9 Desember nanti 2015-2020. Hari ini, siang ini kita akan melaksanakan salah satu bentuk konsolidasi partai. Ini adalah amanat konstitusi partai yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai setelah Kongres keempat di Bali 2015 yang lalu. Kita akan melanjutkan proses konsolidasi ini, pembentukan ranting anak ranting partai. Dan ini kabupaten yang pertama melaksanakan konsolidasi sampai ke tingkat ranting anak ranting. Saya harus apresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang. Saya hadir di sini mewakili Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat yang hari ini berhalangan hadir karena beliau sedang menunaikan ibadah haji. Dan sekaligus sebagai yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi pemenangan pilkada di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya tahu bahwa saudara-saudara sudah hadir di sini dari pagi dan suasananya begitu nyaman. Hari ini begitu seger, sejuk nggak? Oh, panas ternyata. Ternyata Karawang itu panas. Kalau Karawang sejuk, kita pindah ke Bandung. Nah, jadi kalau ingin dingin, kita harus pindah ke Bandung. Saya dengar tadi banyak desa yang sudah pindah ini. Saya dari Bandung, jauh-jauh ke sini untuk melaksanakan konsolidasi ini yang maksudnya akan saya sampaikan. Pertama, saudara sekalian, tadi dibacakan rekomendasi dari DPP partai. Artinya apa? Bahwa seluruh kader partai, bukan hanya DPP, DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting, dan seluruh kader partai wajib mendukung, wajib mengamankan, wajib menyukseskan, memenangkan pasangan Haji Marjuki dan Miing. Jadi sebelum saudara-saudara dilantik, ini ingin saya tanya, saudara-saudara siap nggak memenangkan Haji Marjuki dan Miing? Siap nggak dilantik jadi pengurus ranting dan anak ranting? Kalau ada yang belum siap, silakan pikir-pikir, silakan sampaikan, nggak apa-apa, ngacung aja, saya nggak siap jadi pengurus partai, begitu. Nanti akan kita ganti. Tapi kalau siap, nanti akan disampaikan bagaimana kita melaksanakan konsolidasi partai ini. Jadi saudara sekalian, itu rekomendasi dibacakan, maksudnya tidak ada lagi kader PDI Perjuangan yang merasa tidak dilibatkan, apalagi mengatakan tidak tahu kalau punya calon bupati dan wakil bupati. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara terdaftar nggak dalam daftar pemilih? Sudah terdaftar belum? Tahu di TPS mana? Nah, saya minta kader-kader PDI Perjuangan, pengurus ranting, anak ranting, tolong dicek pemilih yang ada di TPS, di kecamatan, di kelurahan.
kita akan melaksanakan pilkada tanggal berapa? 9 Desember. Dan ini wajib disosialisasikan. Karena pilkada sekarang berbeda dengan yang lalu, kita tidak lagi melihat tanda gambar di pinggir jalan. Tidak ada lagi baligo berserakan di pinggir jalan. Dan tidak ada lagi kampanye-kampanye terbuka. Kita hanya punya jatah waktu 1 kali kampanye. Yang kalau tidak salah nanti kita kampanye terbuka hanya 1 kali, tanggal 2 Desember. Jadi tidak ada lagi kampanye-kampanye yang seperti dulu. Oleh karena itu, saudara sekalian, sebagai struktur partai, konsolidasi ini adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas partai ke depan, yaitu memenangkan pilkada sesuai dengan amanat ADART partai kita. Saudara-saudara sekalian, saya masuk ke Kecamatan Ciampel, jalannya sudah dibeton. Saya pikir ini siapa yang ngebeton jalan ini ya? Nah, kira-kira siapa yang menginisiasi, mengusulkan jalan itu bisa beton bagus sampai di sini? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau kita punya kader partai yang duduk di legislatif, eksekutif, apa aspirasi yang ada di daerah, insya Allah bisa ditindaklanjuti. Saya tahu Pak Toto, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, sudah berjuang untuk itu. Ya boleh tepuk tangan nggak bayar, tepuk tangan nggak bayar. Nanti kalau ke rumahnya mungkin diongkosin gitu. Dan ini penduduknya sedikit kalau di sini. Saya ingin katakan bahwa banyak program-program pemerintah, tugas negara ini belum selesai. Saya ingin sampaikan ada 4 tugas pokok dari negara ini sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini adalah kewajiban kita semua. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pendidikan. Sekarang pendidikan kita murah apa tidak? Mahal apa mahal? Oh mahal. Saya pikir pendidikan itu sudah murah. Apa belum nyampe di Ciampel? Ciampel bagian dari NKRI bukan? Nah, kalau bagian dari NKRI mestinya sama. Tugas yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Kira-kira masyarakat Ciampel sudah sejahtera belum? Paling kenceng kalau mau bicara belum sejahtera. Pak Camat, Pak Lurah, ternyata tugas kita nih masih banyak panjang. Nah, tugas negara yang keempat adalah ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Saya tidak bicara yang luas, yang urusan luar negeri, cukup 2 hal saja. 2 hal saja untuk pendidikan dan untuk kesejahteraan. Kalau anak-anak kita di sekolahnya tidak baik, bagaimana mungkin bisa bekerja dengan baik? Bagaimana mungkin kita bisa sejahtera? Tapi sekolah juga tidak cukup kalau tidak sehat. Maka ini adalah tugas kita semua. PDI Perjuangan punya presiden. Presidennya siapa PDI Perjuangan? Nah, kita punya presiden, tapi program-program presiden belum semuanya sampai ke bawah. Betul nggak? Kita tidak punya bupati di Kabupaten Karawang. Bagaimana mungkin nyambung? Presidennya di pusat, gubernurnya di provinsi beda, di Karawang juga bupatinya beda. Apapun yang dilakukan bisa jadi program ini juga tidak nyampe ke bawah. Oleh karena itu, kita berketeguhan, berkeinginan Bupati Karawang harus dari PDI Perjuangan. Setuju nggak? Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita ingin nyambung ini pemerintahan pusat ke daerah, maka kita harus berjuang habis-habisan sehingga Haji Marzuki dan Miing bisa terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang. Program-programnya banyak. Kenapa kita tidak bisa mensejahterakan masyarakat? Hanya satu persoalan yang ada di negeri ini yang membuat kita seperti ini, yaitu apa? Persoalan apa yang membuat kita tidak sejahtera sekarang ini? Korupsi. Maka
calon bupati kita berketetapan untuk mengabdi Karawang tanpa korupsi. Nah, ini yang saya pikir kenapa PD Perjuangan merekomendasikan Pak Haji Marzuki. Pak Haji Marzuki ini saya kira hidupnya udah selesai. Ada orang mengatakan seorang pemimpin itu harus sudah selesai dengan dirinya. Artinya apa? Dia tidak lagi perlu dari jabatan-jabatan itu. Dia tidak perlu lagi membebani partai. Dia tidak perlu lagi membebani negara karena hidupnya sudah cukup. Sekarang tugasnya Pak Haji Marzuki adalah mengabdi untuk Karawang. Itu perintah partai kepada Pak Haji Marzuki. Untuk mengabdikan dirinya di Kabupaten Karawang. Untuk mengabdikan dirinya demi kepentingan rakyat Karawang. Itulah salah satu misinya Pak Haji Marzuki saat ini. Dan ini adalah tugas PDI Perjuangan melalui kader-kader partai sampai ke tingkat ranting dan anak ranting. Inilah saudara-saudara sekalian yang ingin saya sampaikan atas nama DPD PD Perjuangan Jawa Barat untuk menyampaikan pesan Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa rekomendasi itu adalah rekomendasi partai yang wajib kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya percaya, saya yakin PD Perjuangan di Kabupaten Karawang ini yang unggul di pileg yang lalu, tapi tidak pernah bisa menjadikan kadernya sebagai bupati. Sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun kita gagal menjadikan bupati kader PD Perjuangan. Dan inilah saatnya. Saudara-saudara harus yakin itu. Yakin nggak kita menang? Kalau ada keyakinan itu, saya hanya bisa menyampaikan selamat berjuang, selamat bekerja. Nanti saudara-saudara dilantik. Tugas berikutnya adalah 80 hari lagi, 9 Desember kita harus memenangkan. Jangan menangnya di sini. Jangan menangnya teriakan siap menang, tapi kita ingin bukti, saya ingin bukti tanggal 9 Desember betul-betul Ciampel memenangkan Haji Marzuki dan Miing. Demikian saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerelaannya yang sudah bersedia berpanas-panas di tempat ini bersama-sama demi perjuangan partai memenangkan calon bupati kita Haji Marzuki dan Miing Haji Tubagus Dedi Gumelar. Nanti di kartu suaranya nggak ada Miing, yang ada Tubagus Dedi Gumelar. Jadi jangan salah gitu. Itu hanya trademarknya saja, ikonnya saja namanya Miing supaya gampang kita menyebut gitu. Demikian saudara sekalian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Marzuki Miing! Makasih.